Arnita Mamonto alias Aning lahir di Molobok, Sulawesi Utara pada 9 November 2004. Pendidikannya SMA. Aning punya cita-cita ingin hidup senang dan berkecukupan, bisa membeli apa saja yang diinginkan. Tapi bukannya bekerja untuk mencari uang, Aning malah buru-buru menikah di usia muda dan memiliki anak. Dia pernah tinggal di Desa Atoga, Kecamatan Motongkat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Di sana untuk mendapatkan barang-barang yang tidak mampu dimilikinya, Aning mencuri. Setahun terakhir, Aning pindah ke Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, juga masih di kawasan Bolaang Mongondo Timur. Bersama sang suami Supriyanto Paputungan, dia tinggal di rumah orang tua Supriyanto. Mungkin Aning berpikir dengan menikah kehidupannya membaik, tapi kenyataannya tidak ada perubahan berarti. Suaminya Supriyanto bekerja di depot air minum isi ulang. Sehari-hari tugasnya mengantar air galon ke para pelanggan. Gaji per bulan 1,5 juta. Di tempat baru, kebiasaan buruk Aning tidak berubah, malah semakin menjadi-jadi. Dia mencuri segala macam barang milik orang, HP, kacamata, sandal, pakaian dalam. Meski begitu, tampaknya dia tidak pernah benar-benar terkena batunya. Mungkin warga malas mempermasalahkan. Terbukti dia baik-baik saja, tinggal dan beraktivitas di tengah warga. Meski aktivitasnya sebenarnya tidak banyak, hanya menjaga anak semata wayangnya di rumah, itu pun dibantu ibu mertua. Sedangkan ayah mertua bekerja di kebun. Nah, beberapa waktu belakangan, tampaknya Aning punya aktivitas ekstra, yakni mengintai. Dari rumahnya, dia kerap memperhatikan rumah nenek Raina Paputungan, saudara suaminya, yang jaraknya sekitar 200 meter. Ada orang yang selalu dinanti-nantinya, bahkan sudah jadi obsesinya, yakni cucu nenek Raina yang bernama Tilva Azahra Mokoago, murid kelas 3 SD berusia 8 tahun. Ibu Azahra yakni Rasni Paputungan merupakan sepupu Supriyanto, suami Aning. Berarti Azahra adalah keponakan Supriyanto dan Aning. Berbeda dengan dirinya yang hidup susah, Azahra berkecukupan. Ayahnya seorang pegawai negeri. Azahra bersama sang ibu Rasni sering berkunjung dan menginap di rumah nenek Raina. Dan biasanya setiap Azahra datang, Aning juga buru-buru bertandang ke rumah nenek Raina untuk mengajaknya mengobrol dan bermain, mengajaknya menggambar tangan dengan henna agar mereka semakin akrab. Aning benar-benar terobsesi pada Azahra, terobsesi untuk membunuhnya. Sejak pertengahan bulan Desember 2023, Aning mulai menyusun rencana membunuh Azahra. Di rumahnya ada 3 pisau, dan Aning memilih pisau terbesar, pisau yang sering dipakai ayah mertuanya sehingga pisau itu senantiasa tajam karena diasah. Dia simpan pisau itu di dapur agar sewaktu-waktu bisa mengambilnya untuk menghabisi Azahra. Setelah beberapa minggu menyusun rencana, Aning merasa mantap menjalankan aksinya. Pada Selasa 16 Januari 2024, dia mengintai dari rumahnya dan melihat Azahra datang ke rumah nenek Raina. Usai sholat Isya, Aning bersiap-siap membunuh anak itu di belakang rumahnya. Tapi karena banyak orang dan Azahra asyik bermain dengan anak-anak lain, niat itu batal. Esoknya, Rabu 17 Januari, Aning kembali mengintai. Dia menunggu-nunggu agar Azahra keluar dari rumah neneknya. Tapi Azahra tidak muncul juga sehingga rencana membunuh lagi-lagi zonk. Meski gelisah, Aning tetap sabar menunggu. Keesokan hari, Kamis 18 Januari sekitar pukul 10:30 siang, seperti biasa dari rumahnya, Aning mengintai rumah nenek Raina. Dan saat itu dia lihat Azahra baru pulang sekolah, tiba dengan bersepeda motor bersama sang ibu Rasni. Bergegas Aning mengajak anaknya yang berusia 2 tahun mendatangi rumah nenek Raina. Berlagak duduk di bangku kayu di halaman rumah nenek, tepat di bawah pohon mangga. Dia tahu Azahra pasti akan mendatanginya sebab mereka sudah akrab. Dan benar saja, masih dengan berseragam sekolah, Azahra keluar dari rumah dan menemui Aning yang duduk di bawah pohon bersama anaknya. Azahra suka bermain dengan anak Aning. "Temani ke warung beli roti sama kacang," pinta Azahra pada Aning. Aning mengiyakan. Bersama anaknya, dia temani Azahra ke warung. Saat berjalan pulang, Aning berkata pada Azahra, "Main yuk ke rumah tante, tapi kamu ganti baju dulu. Nanti pamit ke nenek, bilang aja mau main ke rumah temanmu Dila." Azahra mengangguk.
Setiba di rumah neneknya, Azahra langsung mengganti pakaian dan pamit akan ke rumah Dila. Di luar rumah, Aning menunggu dengan tidak sabar. Dia senang sekali ketika Azahra keluar. Rencananya kali ini tentu akan berhasil. Segera Aning beserta anaknya juga Azahra berjalan kaki menuju rumah Aning. Saat itu di rumah tidak ada orang. Suami Aning sedang bekerja, ayah mertua berkebun, sedangkan ibu mertua pergi entah kemana. "Tunggu di dapur ya," kata Aning pada Azahra. Aning lalu membawa anaknya ke rumah tantenya Nihra yang berhadapan dengan rumahnya. "Titip anak ya, saya mau ke kebun petik sayur." Setelah itu Aning kembali ke rumah dan mengambil pisau di dapur. Dia ajak Zahra ke kebun kelapa. Mereka berjalan kaki melewati belakang rumah Aning menuju kebun kelapa. Pada saat yang sama, Kalimin, seorang warga, baru saja pulang dari kebun. Seluruh tubuhnya berkeringat. Dia ingin mandi tapi batal dan memutuskan ngadem dulu di depan pintu belakang rumahnya. Dia lihat sosok yang dikenalnya, yakni Aning dan Azahra melintas di belakang rumahnya menuju arah kebun. Azahra berjalan di depan, sedangkan Aning menyusul di belakang sambil memegang pisau dan menebas rumput yang dilewatinya. Sepertinya Aning tidak sadar ada yang melihat dirinya dan Azahra. Keduanya terus berjalan hingga Azahra capek dan minta digendong. Tak lama kemudian mereka tiba di tujuan. Aning sudah lama menetapkan lokasi kebun kelapa itu sebagai tempat pembantaian karena dia sering mencari sayur di sana dan suasana sekeliling sepi. Aning lalu menurunkan Azahra dari gendongan dan serta-merta mendorong punggung anak itu hingga jatuh tertelungkup dengan kepala berada di tepi parit atau selokan. Ketika Azahra berusaha bangkit, Aning langsung menduduki tubuhnya hingga Azahra tidak bisa bergerak. Dengan tangan kiri, dia tutup mulut Azahra yang sempat berteriak memanggil-manggil ibunya. "Bunda, bunda, tolong!" Lalu dengan tangan kanan, Aning menggorok leher Azahra berulang-ulang sebelum menebasnya hingga kepala terpisah dari tubuh. Kepala Azahra menggelinding masuk ke dalam parit. Dengan tenang, Aning berdiri dan membalikkan tubuh Azahra hingga telentang lalu mengambil seluruh perhiasan emas milik bocah itu. Sesungguhnya perhiasan Azahra lah yang selama ini jadi obsesinya, jadi incarannya. Perhiasan emas itu berupa kalung, gelang, dan 2 cincin. Begitu terobsesinya Aning pada perhiasan itu, sehingga setiap kali bertemu Azahra, matanya hanya terfokus pada benda itu. "Perhiasan itu asli emas?" tanyanya suatu hari pada Azahra, dan bocah itu menjawab tentu saja sebab mana mungkin ayahnya membelikan dirinya perhiasan imitasi. Kini Aning puas, perhiasan itu sudah jadi miliknya. Dia angkat jasad Azahra dan memasukkannya ke dalam parit sebelum menutupnya dengan pelepah daun kelapa agar tidak dilihat orang. Kemudian Aning meninggalkan lokasi. Di tengah jalan dia buang pisau ke semak-semak. Setiba di rumah, Aning langsung mandi lalu sholat zuhur karena gelisah dan takut. Dia berdoa agar perbuatannya tidak diketahui orang. Selanjutnya dia jemput anaknya yang tadi dititipkan. Lalu bersama-sama mereka naik becak motor menuju toko emas. Rusdi adalah pemilik toko emas di desa Tutuyan II. Sekitar pukul 1 siang, dia lihat seorang wanita muda dengan rambut dicat pirang kecoklatan bersama seorang anak kecil datang ke tokonya. Wanita itu adalah Aning. Dia bilang mau menjual perhiasan emas berupa kalung, gelang, dan 2 cincin. "Surat-suratnya mana?" tanya Rusdi. "Ini perhiasan lama saya, surat-suratnya sudah tidak ada," jawab Aning. "Tidak masalah," Rusdi menimbang, berat total 6,49 gram. 3,6 juta, kata Rusdi menyebutkan penawaran. Aning langsung setuju dan menerima uang dari Rusdi. Dia juga membeli cincin emas seharga 478.000. Setelah itu Aning dan anaknya kembali naik becak motor menuju toko HP. "Mau beli HP?" kata Aning kepada pemilik toko. "Boleh, lihat-lihat saja dulu," kata si pemilik. Tapi Aning sudah tahu apa yang diinginkannya dan langsung menunjuk HP Infinix Smart 8 warna gold emas. Aning memang suka warna emas, juga perhiasan emas, perlambang kemewahan dan kemakmuran.
Aning membayar tunai HP Rp1.210.000, juga membayar Rp35.000 untuk kartu baru dan Rp50.000 untuk 2 voucher Telkomsel. Setelah itu, dia dan anaknya mampir di minimarket di Desa Tutuyan 3 dan membeli popok, susu SGM, jus jeruk, dan coklat KitKat dengan total belanjaan Rp150.000. Begitu puas hari itu Aning berbelanja. Dia pun pulang bersama anaknya. Ketika Supriyanto, suami Aning, pulang ke rumah untuk beristirahat sebentar setelah sejak pagi warawiri mengantar air galon isi ulang, Aning menyambut dengan senyum semeringah seraya memberikan HP yang baru dibelinya beserta uang Rp900.000. Kiriman ayahku dari Kalimantan, katanya bangga, disambut senang oleh sang suami yang percaya karena selama ini menurut Aning ayahnya di Kalimantan sering mengirimi dirinya barang dan uang. Rasni, ibu Az-Zahra, tiduran di rumah nenek Raina. Ketika dia terbangun, Az-Zahra belum pulang, padahal sang ibu ada kegiatan mengaji. Rasni pun pulang ke rumahnya sendirian dengan bersepeda motor. Sekitar 1 atau 2 jam kemudian, dia kembali ke rumah nenek Raina. Tapi Az-Zahra belum pulang juga. Nenek Raina bilang saat pamit bermain ke rumah Dila, dia sempat melihat Az-Zahra pergi berjalan dengan Aning. Rasni pun mendatangi rumah Aning dan bertanya apakah Aning tahu keberadaan Az-Zahra. Aning mengatakan tidak tahu. Tadi Zahra ke sini, tapi kemudian pergi dengan teman-temannya. Rasni pun kembali ke rumah nenek dengan tangan hampa. Namun nenek dan Rasni yakin pasti Aning tahu di mana Az-Zahra berada. Sekitar pukul 3, Rasni kembali menemui Aning dan mendesak wanita itu. "Di mana Zahra? Jujurlah, di mana dia?" Aning menjawab, "Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu." Aning lalu bersumpah di atas Al-Quran, "Demi Allah, saya tidak tahu Az-Zahra di mana." Rasni yang gusar bersama nenek Raina kemudian menyampaikan berita hilangnya Az-Zahra ke keluarga lainnya dan warga sekitar. Pencarian Az-Zahra pun dimulai. Rumah nenek Raina ramai didatangi keluarga dan warga, termasuk diantaranya Aning dan sang suami Supriyanto yang turut prihatin atas hilangnya Az-Zahra. "Nanti setelah selesai kerja, saya mau bantu mencari Az-Zahra," kata Supriyanto kepada Aning. Sementara itu terjadi kehebohan. Seorang warga kerasukan dan mengatakan Az-Zahra sudah meninggal, jasadnya berada di bawah pohon kelapa dan perhiasannya hilang. Ada pula orang pintar yang ikut mencari Az-Zahra dengan metode menggunakan air. Sekitar pukul 6 sore, warga gempar. Jasad Az-Zahra ditemukan di kebun kelapa, di dalam parit. Yang paling mengerikan, kepalanya terpisah dari badannya. Hal tersebut dilaporkan kepada polisi yang segera tiba dan mengamankan TKP. Kabar buruk itu diterima keluarga Az-Zahra yang terguncang hebat. Sang ibu Rasni menangis histeris. Jasad Az-Zahra dievakuasi ke puskesmas terdekat. Di antara orang ramai, tampak Aning ikut terguncang dan berduka di puskesmas. Selanjutnya, jasad Az-Zahra dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk diotopsi. Ternyata perhiasan yang biasa dipakai Az-Zahra tidak ditemukan di jasad. Kuat dugaan ada orang yang merampas perhiasan lalu membunuh Az-Zahra agar perbuatannya tidak ketahuan. Berita mengerikan itu viral. Sementara itu Rusdi, pemilik toko emas, didatangi seorang anggota keluarga Az-Zahra yang menanyakan apakah ada orang yang datang menjual perhiasan anak-anak kepada Rusdi. Menurut keluarga, Az-Zahra, anak berusia 8 tahun, telah dibunuh dan perhiasannya hilang. Rusdi menjawab, "Ya, ada seorang wanita berambut pirang dengan anak kecil datang menjual perhiasan emas tanpa surat-surat." Ketika Rusdi menunjukkan perhiasan itu, pihak keluarga langsung mengenali perhiasan emas itu milik Az-Zahra. Segera Rusdi membawa seluruh perhiasan dan mendatangi rumah keluarga Az-Zahra untuk menyerahkannya secara langsung. Rusdi ikhlas, meski dirinya rugi telah membeli perhiasan hasil curian dari seorang wanita berambut pirang. Rusdi juga mengatakan, "Saya punya rekaman CCTV perempuan itu saat berada di toko, bisa dilihat langsung." Kesaksian Rusdi segera dilaporkan kepada polisi. Sementara itu, warga lainnya, Kalimin, yang mendengar berita penemuan jasad Az-Zahra juga langsung melapor kepada polisi dan mengatakan dia melihat Az-Zahra bersama Aning yang membawa pisau berjalan kaki menuju kebun. Malamnya, polisi mendatangi rumah Aning dan Supriyanto yang saat itu sedang tidur. Keduanya diringkus dan dibawa ke kantor polisi. Saat itu media menyiarkan berita
Pasangan suami istri membunuh bocah berusia 8 tahun. Namun setelah diinterogasi, Aning mengaku suaminya tidak terlibat. Dirinya lah seorang diri yang membunuh Azahra untuk mengambil perhiasan emas bocah itu. Tapi mengapa Aning begitu brutal, tega membunuh dan memenggal kepala korban demi perhiasan emas? Apakah dia memendam dendam kepada Azahra dan keluarga Azahra? Aning menjawab tidak. Hubungannya selama ini dengan Azahra dan keluarga Azahra baik-baik saja. Bahkan Rasni, ibu Azahra, sering memberi bantuan zakat pada dirinya dan Supriyanto suaminya. Rasni juga pernah meminjaminya uang 100.000, tapi ketika Aning hendak mengembalikan uang itu, Rasni menolak. Saya perlu uang untuk membeli kebutuhan, kata Aning. Tapi tidak ada orang yang mau meminjamkan uang padanya. Dia juga segan meminjam lagi kepada Rasni karena terakhir Rasni tidak mau menerima pengembalian uang 100.000 yang dipinjamnya. Lantas jika butuh uang, mengapa Aning tidak bekerja? Alasannya, ibu mertua melarang saya bekerja. Lalu bagaimana dengan sang suami Supriyanto? Apa tidak memberinya uang untuk membeli kebutuhan? Suami saya pelit, gajinya tidak pernah diberikan kepada saya. Tapi meski mengeluh suaminya yang bergaji 1,5 juta itu pelit, Aning tampaknya sangat sayang dan royal pada pria itu dan rela membelikannya HP seharga 1 juta lebih dan memberikan uang 900.000 dari hasil penjualan perhiasan korban. Menurut Aning, sudah lama dia mengincar perhiasan Azahra, bahkan sudah 2 kali berniat membunuhnya. Namun baru pada kesempatan ketiga, dia berhasil melakukan aksi brutalnya. Dia membunuh Azahra agar Azahra tidak mengadukan perbuatannya dan memenggal kepala agar identitas korban tersamarkan. Ketika ditanya dari mana dia tahu cara kejam membunuh orang, Aning mengatakan dia suka menonton film pembunuhan di YouTube meski telah dilarang suaminya berkali-kali. Sementara itu, Tilva Azahra Mokwago telah dimakamkan, diiringi isak tangis keluarga. Keluarga ingin Aning divonis mati. Dan keinginan itu terkabul. Setelah melewati serangkaian persidangan, pada November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Mobagu menyatakan Aning terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa Aning telah menimbulkan duka mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban. Hal itu dirasakan langsung oleh Majelis Hakim di persidangan saat pihak keluarga hadir. Keluarga korban tidak memaafkan Aning. Selain itu, Aning juga telah membunuh dengan cara yang sangat keji, sadis, tidak manusiawi, tidak beradab, dan tidak menunjukkan belas kasihan. Sedangkan keadaan yang meringankan tidak ada. Majelis Hakim menjatuhkan vonis mati pada Aning. Aning mengajukan banding, namun ditolak. Dia kemudian mengajukan kasasi dan lagi-lagi ditolak pada tahun 2025. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan yang dimuat di situs berita online Detik News pada Juli 2024, disebutkan ada 14 perempuan dengan status terpidana mati di Indonesia yang tersebar di 9 lapas. Rinciannya 8 orang kasus narkoba serta 6 orang kasus pembunuhan. Dan kini bertambah 1 lagi terpidana mati perempuan, yakni Arnita Mamonto alias Aning. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan. Aning, hukuman apa? Kita bikin pengambilan baru. Hukuman apa? Hukuman mati itu